Mungkin kamu mengira predator ganas seperti singa, buaya atau harimau adalah pembunuh manusia paling mematikan di dunia. Tapi kenyataannya sob, mereka bahkan tidak masuk 7 besar. Faktanya, hewan-hewan yang paling banyak merenggut nyawa manusia justru sering dianggap remeh. Beberapa bahkan berukuran kecil dan hidup di sekitar kita sehari-hari. Dari makhluk mikroskopis yang dibawa oleh serangga kecil, hingga hewan yang terlihat jinak. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas 7 hewan pembunuh manusia paling mematikan di planet bumi. Dan mereka jauh lebih dekat daripada yang kamu kira. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sob, untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Lalat sese. Suara lalat sese telah menemani benua Afrika selama ribuan tahun. Bukan sekedar gangguan, tapi alarm kematian. Dengan setiap gigitan, mereka menelurkan penyakit tidur yang mengubah hidup menjadi mimpi buruk. Korban terjaga tapi tak sadar, lemah tapi tak beristirahat, terjebak di antara dunia mimpi dan kematian. Diperkirakan 10.000 nyawa melayang setiap tahun. Petani, nelayan, anak-anak, semua sama di mata si kecil bersayap ini. Dan yang paling pahit sob, kita sudah punya obatnya sejak tahun 1949. Tapi dengungan itu tetap terdengar sampai saat ini. Kemiskinan, konflik dan ketiadaan akses membuat penyakit kuno ini bertahan di zaman modern. Kissing bug. Kissing bug, namanya kedengaran sesuatu yang romantis, tapi akibatnya sangat mematikan. Serangga pengisap darah ini sob, membawa parasit Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit Chagas yang diam-diam merusak jantung dan organ selama bertahun-tahun. Diperkirakan 10.000 korban setiap tahunnya, dan kebanyakan tak sadar mereka terjangkit sampai gejala parah muncul. Di pedesaan Amerika Latin, keluarga bisa kehilangan anggota tanpa pernah tahu penyebab pastinya. Dan yang paling kejam, ciumannya tak terasa, tapi racunnya bekerja perlahan, menjadikannya sebagai salah satu serangga paling berbahaya di dunia. Siput air tawar. Jangan tertipu oleh kesederhanaannya sob. Siput air tawar dari genus Biomphalaria, Bulinus, dan Onchomelania ternyata membunuh lebih banyak manusia daripada hiu atau singa setiap tahunnya. Bagaimana bisa mereka jadi seberbahaya itu? Bukan dengan gigitan atau cakar, melainkan melalui parasit tak kasat mata. Setiap kali seseorang bersentuhan dengan air yang terkontaminasi, siput ini bisa menularkan parasit Schistosoma yang dapat merusak organ dalam secara perlahan. Menurut laporan dari WHO, terdapat sekitar 10.000 kematian per tahun akibat schistosomiasis. Bahkan ada yang memperkirakan sampai 200.000 kematian setiap tahunnya. Korban terbanyak dari parasit ini sob adalah anak-anak di daerah miskin yang hanya bermain di air tanpa tahu bahaya mengintai. Inilah bukti bahwa ancaman terbesar sering datang dari hal yang paling kita tidak duga. Sebuah pelajaran bahwa kadang musuh yang sesungguhnya tidak terlihat besar, tapi sangat kecil dan sangat mematikan. Anjing. Mereka disebut sahabat terbaik manusia. Tapi tahu nggak sob, anjing membunuh puluhan ribu orang setiap tahun.
bukan karena gigitannya yang kasar, tapi karena virus rabies, penyakit mematikan yang mereka bawa. Di belahan dunia tanpa vaksinasi massal, satu jeratan anjing yang terinfeksi bisa jadi vonis mematikan. Rabies hampir 100% fatal begitu gejalanya muncul. Penderitaan mengerikan, mulai dari halusinasi, kelumpuhan, hingga kematian dalam kesakitan. Ironisnya sob, ini bukanlah kesalahan anjing. Mereka juga termasuk korban. Kurangnya perawatan dan vaksin membuat rantai kematian ini terus berputar. Namun asalkan kita bertanggung jawab, mulai dari vaksinasi, kesadaran dan kasih sayang, anjing bisa tetap jadi sahabat terbaik bagi manusia. Ular. Ular membunuh lebih dari 100.000 orang setiap tahun. Gigitan mereka yang cepat dan bisanya yang mematikan menjadikan ular sebagai salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia. Di pedesaan Asia dan Afrika, satu gigitan bisa berarti kematian dalam hitungan jam. Tanpa akses cepat ke serum antibisa, korban akan mengalami kelumpuhan, pendarahan internal, ataupun gagal nafas. Yang lebih mengejutkannya lagi sob, ular kecil sekalipun seperti krait atau viper bisa lebih mematikan daripada ular besar. Mereka mengintai di sawah, di bawah kayu, bahkan di dalam rumah. Tetap waspada, karena di alam liar, predator sejati tak selalu terlihat besar dan menakutkan. Manusia. Kita sering takut pada binatang buas, membayangkan bahaya datang dari luar. Tapi kenyataannya sob, ancaman terbesar bagi manusia adalah manusia itu sendiri. Setiap tahun, ratusan ribu nyawa hilang bukan karena bencana alam ataupun penyakit, tapi karena tangan manusia. Dari perang, pembunuhan, kekerasan dan kebencian, dari jalanan kota hingga medan perang, kita saling melukai dan saling membunuh. Makhluk yang mampu menciptakan seni, ilmu dan peradaban juga paling mahir dalam menghancurkannya. Dalam sejarah panjang umat manusia, darah paling banyak ditumpahkan bukan oleh binatang buas, tapi oleh sesama manusia. Mungkin kini saatnya kita bertanya, siapa sebenarnya predator paling mematikan di bumi ini? Nyamuk. Jangan tertipu oleh ukurannya sob. Serangga kecil yang sering kita abaikan ini adalah pembunuh paling mematikan di planet ini. Setiap tahun, lebih dari 700.000 nyawa manusia melayang akibat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Hanya dengan satu gigitan saja, nyamuk bisa menyebarkan parasit dan virus mematikan ke tubuh manusia. Tak peduli siang atau malam, mereka memburu mangsanya tanpa suara. Di banyak negara tropis, nyamuk bukan sekedar gangguan. Mereka adalah ancaman nyata bagi kehidupan. Ironisnya, makhluk yang bisa dibunuh hanya dengan tepukan tangan ini sob, justru mengalahkan hiu, singa, bahkan manusia sendiri dalam jumlah korban. Nah, itulah tadi 7 hewan dengan korban terbanyak di dunia. Di dunia yang luas ini sob, bahaya tak selalu datang dari yang besar, buas, ataupun menakutkan. Terkadang, yang paling mematikan justru tak terduga, mulai dari nyamuk mungil, hewan peliharaan yang terinfeksi, bahkan manusia itu sendiri. Melindungi diri bukan hanya dengan membasmi, tapi dengan belajar hidup berdampingan. Karena terkadang, untuk bertahan hidup, yang kita butuhkan bukanlah senjata, tapi sebuah kesadaran